Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 berasal dari Kabupaten Sijunjung. Pada tugas kali ini modul 2.3 praktek coaching. Perkenalkan saya Nadri Yandi SPD dan rekan sebelah kanan saya Kaharifa SPD dan rekan sebelah kiri saya. Mira Novita Sari SPD. Saksikanlah video kami berikut ini. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu Nika. Ada apa Bu Nika? Ini Pak, saya nanti akan melaksanakan coaching dengan Mira. Kemudian apakah Bapak menyediakan kesempatan untuk menjadi pengamat ini? Jadi pengamat Bu Nika. Kira-kira jam berapa itu Bu Nika? Jam 3 sore nanti Pak. Oh jam 3 ya. Oh ya jam 3 saya bisa Bu Nika. Baik Pak. Bu Nika, namun Bu Nika untuk melakukan coaching nanti Bu Nika. Jadi awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk bersama Bu Nika dulu ya. Yang pertama ini saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian kita. Kemudian pada kegiatan coaching hari ini nanti coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, sudah Bu Nika siapkan atau belum? Sudah Pak, saya sudah mempersiapkan pertanyaan berdasarkan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, verifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Nah, biasa sekali sudah disiapkan ya Bu Nika ya. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi itu yang menjadi poin penilaian saya nanti ya. Baik Pak. Kemudian Ibu jangan lupa prinsip dari coaching itu merupakan ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee. Nah, kemudian potensi apa yang kira-kira yang ingin Ibu kembangkan nanti dari coaching Ibu? Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan ketiga potensi coaching Pak, seperti presence, kemudian menggunakan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, dari yang tiga tadi, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, bagus sekali ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bu Nika kembangkan dalam coaching nanti kepada coachingnya. Ketika saya bisa menggali solusi, nanti kemudian mengarahkan coachee dan menuntun coachee, disitulah saya mengetahui bahwasannya saya bisa mengarahkan coachee Pak untuk mendapatkan solusinya. Nah, bagus sekali Bu Nika ya. Indikator yang saya harapkan. Iya ya, bagus sekali ya. Jadi Bu Nika, nanti kalau saya terlupa silakan diingatkan melalui telepon aja Bu Nika ya. Baik Pak. Ya, selamat Bu Nika. Ya. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah Bu. Baik. Gimana? Alhamdulillah baik juga. Bu Mira tadi saya ya? Iya Bu. Siapa? Ya nih Bu. Jadi gini, pagi tadi saya mengajak buka kelas 4 tentang materi tumbuh-tumbuhan. Jadi saya merasa kurang puas karena peserta didik saya banyak yang di dalam pelajaran. Kira-kira Bu Mira sudah mengidentifikasi penyebabnya? Mungkin peserta didik saya merasa bosan ya Bu dengan media pembelajaran yang saya gunakan, karena pembelajarannya medianya kurang bervariasi mungkin, atau mungkin kurang relevan dengan pembelajaran saya Bu. Jadi pada kesempatan ini apa yang ingin Bu Mira dapatkan? Jadi saya ingin meminta solusi kepada Ibu atas permasalahan saya. Begitu. Ya, Bu Mira, kondisi real yang seperti apa yang tidak diinginkan pada peserta didik? ya Bu. Jadi saya idealnya menginginkan peserta didik saya itu aktif dalam pembelajaran IPA ini Bu. Ya, jadi kalau peserta didik itu aktif, Ya, kemudian melakukan pembelajaran di ya, kelas. ya. Nah, kalau seandainya kita kasih rentang nih dari 1 sampai 10,
Kira-kira posisi peserta didik sebelumnya pendidik itu ada di posisi berapa? Kalau direntangkan dari 1 sampai 10 itu Bu, mungkin saya kira cuma 5 ya Bu. 5. Iya, Berangkat harapan kita. harapan saya itu 8 maksimal udah oke Bu, udah bagus banget menurut saya Bu. Ya. Berarti Bu Mira harus berusaha keras ya Iya. untuk mencapai posisi yang ideal. Ya, Nah, kira-kira rencana apa yang Mira lakukan untuk mencapai posisi ideal tersebut? rencananya saya akan melakukan pembelajaran dengan media yang bervariasi Bu, seperti menggunakan video, gambar, atau menggunakan game edukasi seperti game wall atau puzzle, atau membawa peserta didik ke alam Bu. Aduh, bagus sekali ya itu juga. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana itu adakah hambatan nanti yang akan terjadi? Tentu saja hambatan itu ada Bu, karena peserta didik saya tidak semuanya mempunyai handphone untuk melakukan pembelajaran seperti di luar itu, seperti puzzle menggunakan, pokoknya menggunakan internet lah ya Bu, karena di sekolah saya jaringan juga susah dan fasilitas seperti Chromebook pun juga tidak ada Bu, di sekolah saya. Jadi, apa yang Mira lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Rencananya saya akan memfasilitasi mereka dengan memakai laptop saya sendiri dan beberapa laptop guru yang ada di sekolah, karena peserta didik saya itu tidak banyak ya Bu, cuma 10 orang, jadi bisa lah dibagi kelompok dan menggunakan beberapa laptop saja, itu laptop guru. Waduh, pasti peserta didik Mira ini senang nantinya ya, karena belajarnya memakai laptop dan teknologi ya, kan? Ya, Nah, sekarang Mira sudah tahu kan solusinya. iya. Kira-kira sampai Mira mau melakukannya Minggu depan insya Allah saya melakukan. di depan ya. Ya, Kira siapa yang mau Mira libatkan dalam Mira ini? tentu saja saya melibatkan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya dan dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Nah, Mira, dengan perbincangan kita kali ini, juga terdapat solusinya ya. Apakah Mira simpulkan apa hasil dari perbincangan kita hari ini? Dapat disimpulkan di sini untuk mendapatkan pembelajaran yang akhir, untuk mendapatkan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran, saya akan menggunakan media yang bervariatif seperti menggunakan gambar, video, menggunakan edukatif, buah, puzzle, atau menggunakan pembelajaran media yang relevan lah dengan pembelajaran saya. Itu luar biasa sekali ya Mira. Saya tidak sabar menggunakan hasilnya di depan. Saya tunggu progresnya Mira ya. Nah, kali ini kita buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nika. Gimana Pak? Bapak ada waktu? Tadi kita sudah melaksanakan bagaimana Bapak? Nah, dari coaching yang Bu Nika lakukan tadi sudah bagus Bu Nika. Jadi hasil pengamatan saya tadi, proses coaching yang Ibu lakukan itu Ibu sudah menerapkan coaching model peta. Nah, Ibu tadi pada tahap tujuan dan langkah-langkahnya sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tujuan. Tadi muncul kalimat dari Ibu yang menyatakan seperti apa Bu Mira, apakah ada permasalahan, dan mari kita diskusikan dalam pertemuan coaching ini. Kemudian di situ sudah muncul tujuannya. Nah, kemudian pada identifikasi masalah, di sini Ibu juga sudah mampu memunculkan pertanyaan. Tadi saya dengar, kira-kira pada kondisi idealnya yang Ibu Mira harapkan terhadap peserta didik itu seperti apa. Nah, kemudian tadi Bu Mira sudah menjelaskannya. Nah, kemudian jadi Ibu mengidentifikasi masalah sehingga muncul jawaban dari coaching.
atas permasalahannya tadi. Nah, di sini juga ada rencana aksi yang muncul pada kalimat tadi saya dengar, yaitu jadi untuk menciptakan kondisi yang ideal itu apa rencana Ibu Mira akan lakukan. Nah, itu sudah dari pernyataan Bu Mira sudah menyampaikan kepada Bu Nika tadi apa rencananya. Kemudian dari pertanyaan Ibu yang mengarahkan Koci untuk menentukan solusi dari dan merencanakannya. Nah, pada tindak lanjut dan tanggung jawab di sini sudah tampak kalimat Ibu, kapan waktunya kira-kira Ibu akan melakukan rencana ini. Nah, di sini Koci menjelaskan langkah-langkah dan tindak lanjut yang akan dilakukannya. Nah, sudah sangat jelas sekali Bu Nika. Kemudian proses coaching dengan alur cerita itu yang Bu Nika lakukan tadi sudah sangat bagus dan hasil pengamatan saya. Jadi walaupun kegiatan coaching Ibu sudah sangat bagus sekali, kira-kira kedepannya apa kira-kira yang akan Bu Nika lakukan untuk lebih mengembangkan diri lagi Bu Nika? Mungkin saya akan mengembangkan potensi coaching mendengarkan dengan aktif, Pak. Jadi mungkin saya akan membaca referensi dari YouTube atau jurnal online, atau mungkin melihat di YouTube, atau mungkin bertanya dengan teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman-pengalaman sebelumnya. Gitu, Pak. Nah, bagus sekali Bu Nika ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Masih ada lagi Bu Nika? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Oke. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pernikahan? Alhamdulillah baik, Bu Mira. Jadi gini nih Bu, saya menemui Ibu, saya mau minta Ibu nih. Saya nanti akan melakukan coaching, jadi saya ingin meminta waktu Ibu untuk menjadi teman saya hari ini. Oh, boleh saja, Bu Mira. Jam berapa nanti? Rencananya sore Ibu, Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu memilih waktu? Dengan senang hati, Bu Mira. Tapi sebelumnya kita lakukan dulu observasi ya. Iya. Kita membayar dulu pertanyaan, semua nanti Bu Mira melaksanakan coaching dengan coachnya nanti. Ya. Sudah menjadi coachnya ya. Iya, saya sebagai coach dan Pak Iya. Nandri Oh, Pak menjadi Nandri. konsultan. Nah, sebelum Bu Mira melakukan coaching, apa yang Bu Mira siapkan? Jadi untuk melakukan coaching ini saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan alur cerita, dengan pertama sekali saya menanyakan tujuan, setelah itu mengidentifikasi, setelah itu menanyakan rencana aksi dan pengambilan tanggung jawab. Kalau ini sudah punya persiapan ya. Iya, Nah, nanti juga Bunda untuk memperhatikan ada kompetensi coaching dari seorang coach, Oke. itu present, ya, kemudian mendengarkan ya, ahli, mendengarkan akhir dan dan melakukan pertanyaan berbobot. ya. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, mana yang Bu Mira ingin kembangkan? Kalau ingin dikembangkan Ibu, saya ingin mengembangkan ini Ibu pertanyaan berbobot. Pertanyaan Ya. yang berbobot. Dan Bu Mira sudah bikin indikator pencapaian dari pengembangan kompetensi tersebut. Insya Allah Bu. Ya, seperti apa? Dengan nanti ketika saya dapat mencari informasi dari coach saya agar dia menemukan solusi dari permasalahannya, di sana menurut saya sudah mendapatkan indikasi dari pertanyaan yang berbeda. Bu Mira, nanti sampai ketemu ya sore nanti. Oke, terima kasih Bu Nika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mira. Gimana kabarnya Pak Nandri? Kabarnya baik Bu Mira. Kenapa nih kok terlihat lesu Pak Nandri? Begini Bu Mira, saya hari ini kurang nyaman Bu Mira, karena kepikiran terus karena saya sedikit ada masalah Bu Mira. Jadi apa nih masalahnya? Begini Bu Mira ingat tidak waktu saya mengajar kemarin, saya itu disupervisi oleh Bapak pengawas. Ya. Tampaknya Bapak itu tidak begitu puas melihat saya itu mengajar Bu Mira. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini apa nih yang ingin Bapak Nandri dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Mira, karena jujur saja
saya tidak begitu nyaman rasanya, Bu Mira. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kondisi idealnya bagaimana nih kok yang ingin Bapak Nadri ini? Kondisi idealnya yaitu saya itu mengajar diapresiasi dan media yang saya gunakan juga sesuai dengan selera pengawas atau ketentuan yang ada pada kurikulum yang ditetapkan oleh pengawas penyiaran. Begitu Pak ya. Jadi nih Pak ya, kalau direntangkan dari 1 sampai 10, kondisi Bapak hari ini dalam rentang berapa ya? Kondisi saya hari ini saya rasa pada rentang 5, Bu Mira. Rentang 5 ya Pak ya. Iya, Bu Mira. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti banyak PR ya Pak ya untuk menyelesaikan PR ini ya Pak ya. Betul, Bu Mira. Jadi yang Bapak harapkan nih pada rentang berapa? Tentu yang saya harapkan nantinya kondisi saya itu pada rentang 8 lah, Bu Mira. Penerapan luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi tunggu nanti banyak yang Bapak akan lakukan ya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk menciptakan kondisi yang ideal nih, apa yang rencananya akan Bapak lakukan? Rencana yang akan saya lakukan, Bu Mira, yang pertama sekali saya akan menggunakan media pembelajaran minggu depannya, ke depannya yang utama sekali yaitu buku teks. Walaupun media pembelajaran yang selama ini saya pakai tetap saja saya akan gunakan karena saya lihat murid sudah sangat nyaman di sana menggunakan media itu. Kemudian saya juga merasa, Bu Mira, bahwa sebagian dari murid saya selama ini itu memang masih ada nilai yang masih rendah, Bu Mira. Masih ada, berarti berimbas ya Pak ya ke nilai peserta didik Bapak. Jadi apa nih, ada hambatan nggak dalam melakukan rencana Bapak ini kira-kira? Untuk hambatan mungkin masalah waktu, Bu Mira. Waktu. Bagaimana Pak? Kenapa waktu? Karena mungkin kalau untuk nanti menemui ibu kepala sekolah, karena juga sekarang mau ujian semester, mungkin ibu itu juga memiliki kesibukan lain Ya. dan juga mungkin kesibukan saya untuk menyiapkan soal-soal ujian, Bu Mira. Jadi kira-kira apa nih solusi yang bisa Bapak lakukan untuk melakukan rencana ini? Solusinya nanti, Bu Mira, Ya. yang pertama sekali saya itu dalam pembelajaran menerapkan media pembelajaran khususnya buku teks. Setelah itu saya nanti akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan persoalan saya, dan juga saya juga akan minta maaf nanti kepada Bapak pengawas. Luar biasa ya Pak. Nanti rencananya sudah dapat ya solusinya. Bapak akan menerapkan media pembelajaran seperti buku, dan Bapak akan menemui kepala sekolah, menemui pengawas untuk meluruskan masalah ini ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Luar biasa. Jadi kapan nih kira-kira akan dilakukan? Kalau bisa besok, Bu Mira. Luar biasa sekali, gercep ya Pak ya, langsung besok, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Bu. Jadi siapa saja nih pihak-pihak yang akan terlibat dalam rencana Bapak ini kira-kira? Rencananya begini, Bu Mira. Ya. Saya akan minta bantuan kepada wakil kurikulum karena beliau lah yang lebih tahu permasalahan saya ini, karena berangkat ke saya kemarin juga sudah diperiksa oleh ibu wakil kurikulum dan juga mengenai penggunaan media saya. Mungkin beliau juga bisa nanti membantu menjelaskannya kepada kepala sekolah, Bu Mira. Luar biasa ya Pak perbincangan kita hari ini. Jadi bagaimana nih kesimpulannya menurut Bapak dari perbincangan kita hari ini? Menurut saya kesimpulannya bahwa kedepannya itu saya itu harus mengajar menggunakan buku teks tanpa meninggalkan media yang sudah saya gunakan selama ini. Kemudian persoalan saya itu saya akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya.
Kemudian saya juga akan minta maaf kepada Pak Pengawas. Luar biasa ya Pak ya, semoga tercapai ya Pak. Saya tunggu progres luar biasa Bapak ini ya Pak untuk minggu depan. Ya Bu Mira, terima kasih Bu Mira. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nika. Waalaikumsalam, Bu Mira. Jadi saya sedang melakukan coaching hari ini. Jadi saya mau meminta pendapat nih kepada Ibu bagaimana proses coaching saya hari ini. Baik, Bu Mira, sebelum saya memberikan hasil pemeriksaan saya mau tanya dulu pada Bu Mira, proses apa yang sudah dilalui tadi waktu coaching? Jadi proses yang sudah saya lalui tadi, saya sedang melakukan coaching ini dengan saya sebagai coach dan Pak Nadri sebagai coaching. Jadi tadi saya sudah melakukan 3 kompetensi, listen, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentu saja dengan menggunakan alat kita, di mana tadi saya menanyakan tujuan, dan saya mengidentifikasinya dengan bertanya kondisi dia yang diharapkan. Lalu saya juga menanyakan rencana aksi dari Pak Nadri, rencana apa yang akan dilakukan, apa hambatannya dan apa solusinya. Lalu dengan tanggung jawab itu saya bertanya kapan waktu yang akan dilakukan dan pihak-pihak mana saja yang terkait dalam rencana itu. Tapi sampai tadi berhasil ya Bu Mira. Insya Allah. Bagus Bu Mira. Jadi hasil dari teman-teman saya mungkin hampir sama. Tadi mengenai tulisan ya, Bu Mira sudah menghadirkan memberikan kehadiran penuh dengan cara menatap coaching, kemudian memberikan respon seperti mengangguk, kemudian apa dengan oh begitu ya, atau ya, dia ada responnya, berarti ada memberikan kesadaran penuh, kemudian dengan menggunakan aktif, Bu Mira sudah bisa merangkum, mengumpulkan apa yang disampaikan oleh coaching tadi, kemudian memberikan sekali, ya. Kemudian yang terakhir tentang pencapaian yang sudah capai potensi yang dicapai, berarti melanjutkan pertanyaan berbobot sudah muncul tadi, tidak ada koneksi pertanyaan antara satu dengan pertanyaan lainnya sehingga tidak lepas dari permasalahan si coaching tadi. Kemudian kedepannya kita ingin mengembangkan potensi yang ini. Jadi ini kedepannya rencana saya ingin mengembangkan kompetensi saya dengan mendengarkan donasi dan mendengarkan dengan aktif, dengan cara melakukan referensi di YouTube atau bertanya kepada rekan-rekan sejawat yang lain yang sudah melakukan proses coaching ini. Nah, semoga coaching kita berhasil juga yang berikutnya dengan potensi untuk coachingnya. Ya, terima kasih ya Bu Nika. Terima kasih Bu Nika. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Pak Nadri. Apa kabarnya hari ini Bu Mira? Alhamdulillah. Pak Nadri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Mira. Begini Bu Mira, Ya. rencananya saya akan melakukan coaching Bu Mira. Oke. Apakah Bu Mira bersedia menjadi observernya Bu Mira? Insya Allah Pak. Jadi kapan nih akan dilakukan? Sekitar jam 2 siang Bu Mira. Jam 2 siang ya? Iya Bu Mira. Oke. Jadi begini nih Pak, untuk melakukan proses coaching itu tentu harus ada persiapan. Jadi apa nih persiapan Bapak dalam melakukan coaching? Persiapan saya Bu Mira yaitu saya sudah membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita, di mana di sini ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab Bu Mira. Jadi kompetensi apa saja nih yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari coaching ini, yang pertama sekali presence, kemudian pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi di antara 3 kompetensi tersebut, yang pertama present, menanyakan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara 3 kompetensi ini, yang mana kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik nih?
yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu Mira, Ya. yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot Bu Mira. Jadi pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi kira-kira indikator yang ingin Bapak capai nih dalam proses coaching ini apa ya kira-kira? Indikatornya nanti Bu Mira, yaitu ketika coach saya bisa menemukan inti permasalahannya dan bisa mencari solusi dari permasalahannya Bu Mira. Kemudian dia menemukan jalan keluar dari proses yang membebani dia selama ini Bu Mira. Oke Pak. Ya, sampai jumpa nanti sore Bu Mira. Oke, sampai jumpa Terima kasih Bu Mira. Pak. Assalamualaikum Bu Nika. Waalaikumsalam Pak. Nah, apa kabarnya hari ini Bu Nika? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Nika. Nah, saya lihat Bu Nika nih tidak seperti biasanya. Biasanya itu Bu Nika ceria. Ada apa kira-kira Bu Nika? Gimana Pak? Saya baru saja mempelajari buku bersesuatu Pak. Ini saya buku Pak. Iya Bu Nika. Terus ini buku ini tentang pembelajaran komunikasi. Iya. Kalau Pak tahu ya, buku ini kan berat sekali kontennya. Sedangkan menembaskan pada kawan-kawan itu berat. Apalagi kawan-kawan saya ini senior semua Pak. Jadi saya bingung Pak, saya tidak pede. Oh begitu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Bu Nika dapatkan dari perbincangan kita ini Bu Nika? Saya ingin dapat pencerahan atau solusi bagaimana saya menjelaskan kepada kawan-kawan seperti apa langkah-langkah yang kita. Oh begitu ya. Pada kondisi idealnya Bu Nika, yang Bu Nika harapkan itu seperti apa dan kira-kira di posisi berapa Bu Nika sekarang Bu Nika? Kondisi ideal yang saya harapkan tentunya kawan-kawan bisa menerima kehadiran saya dengan kemampuan saya selama mempelajari PDP ini pada program PDP ini, sehingga dengan tidak langsungnya mereka juga dapat menyerap materi tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian juga melaksanakan pembelajaran itu di kelas-kelas mereka. Mungkin seperti itu idealnya yang saya inginkan. Namun kondisi sekarang yang saya lihat mungkin ada di posisi 5 Pak. Oh gitu ya. Kemudian kondisi berapa yang Ibu Nika ingin harapkan itu? Mungkin kondisi 8 mungkin Pak. 8, oh, bagus ya Bu Nika. Kemudian kalau kedepannya Bu Nika untuk menciptakan kondisi ideal itu apa yang akan Bu Nika lakukan? Apa ya Pak? Mungkin ini ya Pak, saya akan mencobakan dulu lah Pak pembelajaran diferensiasi ini di kelas saya, sehingga nanti saya tahu Pak, paham juga dengan kegiatan diferensiasi ini ya Pak, mengenai strateginya seperti apa, sehingga nanti waktu kawan-kawan itu bertanya, saya bisa mengantisipasi untuk menjawabnya. Oh begitu ya. Iya. Apa kira-kira Bu Nika hambatan Bu Nika untuk mencapai kondisi itu? Hambatannya mungkin mindset kawan-kawan tadi itu ya Pak, belum bisa menerima pembelajaran yang berdiferensiasi dan mungkin ini belum paham dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu Pak. Jadi untuk merubah itu tidak seperti merubah membalikan telapak tangan gitu, mesti ada contoh-contoh dari kita atau praktek-praktek baik dari kita kemudian disampaikan melalui pembel dari Pak. Jadi saya menjadi dewasa seandainya jadi waktunya banyak dan kita bisa mempraktekkan di depan mereka, kemudian mereka bisa mencobakan langsung pembelajaran diferensiasi di kelas kita. Iya, ini masalah mindset teman-teman ya Bu Nika. Kira-kira apa solusi dari Bu Nika untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu kira-kira Bu Nika? Solusinya biasa perbanyak saja Pak contoh-contoh kepada beliau dan juga belajar pada kawan-kawan yang juga sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Pak. Oh bagus sekali Bu Nika ya rencananya. Kira-kira Bu Nika kapan nih yang Bu Nika bisa melaksanakannya? Mungkin minggu depan lah Pak. Karena minggu ini saya perlu menemui
ketua sekolah, mungkin kemudian wakil kurikulum, kemudian juga ketua pembela saya mungkin Kak di sekolah. Minggu depan ya Bu Nika ya. Kemudian Bu Nika, kira-kira siapa saja pihak yang akan Bu Nika libatkan nanti? Seperti yang saya sebutkan tadi ya Pak, mungkin libatkan sekolah, kurikulum, dan ketua pembela saya komunitas belajar di sekolah. Bagus sekali Bu Nika ya. Kemudian dari permasalahan Bu Nika ini, apa kira-kira kesimpulannya Bu Nika? Jadi permasalahan saya tadi ketidakpastian ya Pak untuk menjelaskan modul pelajaran tentang integrasi. Jadi saya melakukan atau menggunakan dengan cara mempraktekannya dulu, kemudian baru menjelaskannya lewat model gitu Pak. Saya inginkan nanti tujuannya teman itu juga mengerti dan memahami tentang pembelajaran integrasi dan dapat masyarakat model itu dikuasai. Jadi kesimpulannya bahwa Bu Nika itu tidak percaya diri untuk mengimbaskan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Nika dapatkan pada kegiatan guru penggerak. Karena mungkin masalah mindset teman-teman ya Bu Nika ya. Nah, luar biasa sekali Bu Nika kesimpulannya. Saya tunggu Bu Nika progresnya minggu depan sesuai dengan dengan rencana Bu Nika. Kira-kira ada lagi tidak mungkin persoalan yang akan Bu Nika sampaikan Bu Nika? Untuk saat ini cukup Pak. Cukup ya. Kalau demikian berarti pembicaraan kita hari ini bisa kita akhiri ya Bu Nika ya. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Pak Menteri. Begini Bu Mira, Ya. saya ini Bu Mira ingin menanyakan bagaimana pengamatan Bu Mira waktu pelaksanaan coaching saya kemarin. Kan Bu Mira nih sebagai observernya. Jadi Pak Nardi sudah melakukan proses coaching ini. Jadi proses apa saja yang sudah Pak Nardi lalui dalam proses coaching tersebut? Yang sudah saya lalui dalam proses coaching tersebut yaitu yang pertama sekali saya tuh sudah presence ya Bu Mira, kemudian mendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Pak Nardi, saya sudah mengamati. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Pak Nardi sudah baik dalam proses coachingnya. Terlihat pada kompetensi present, Pak Nardi sudah sudah melakukannya dengan baik, dengan kontak yang baik, kontak mata, dengan sudah mengiyakan. Lalu Pak Nardi dalam kompetensi mendengarkan aktif sudah baik juga. Saya lihat dengan Pak Nardi sudah merangkum jawaban yang diberikan oleh Bu Nika tadi. Lalu Pak Nardi juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sangat terlihat ketika solusinya sudah didapatkan ya Bapak. Itu saja yang saya berdasarkan pengamatan saya hari ini. Ya, terima kasih Bu Mira. Oke, sudah luar biasa ya Pak Nardi sudah bagus. Jadi kompetensi mana lagi nih yang ingin Bapak Nardi kembangkan, dan apa yang akan Bapak Nardi lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mencari pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu Mira, agar coaching saya lebih terbuka dengan saya. Kemudian untuk mencapainya saya akan mencari referensi, mungkin belajar di YouTube. Kemudian saya juga akan menemui orang-orang yang sudah ahli dalam bidang ini Bu Mira. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan semakin meningkat ya Pak Nardi kompetensi coaching Pak Nardi selanjutnya. Jangan sampai di sini saja, teruslah lebih sering melakukannya lagi Pak Nardi. Semoga kompetensinya lebih baik lagi. Iya Bu Mira. Terima kasih Bu Mira ya. Ya. Demikianlah video kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.